Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in di Madhabis Salaf, kitab tentang 40 hadis tentang madhab salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk hadis ketiga, judulnya talabul ilmi fariidatun warraddu ala man haqqara sya'nahu wa naffara anhu. Mencari ilmu adalah kewajiban dan bantahan terhadap orang yang menganggap remeh urusan mencari ilmu dan membuat orang lari dari mencari ilmu. Nah, ini. Jadi di sini mencari ilmu kewajiban dan bantahan terhadap orang yang meremehkan tentang masalah mencari ilmu dan membuat manusia lari dari mencari ilmu. Ya, jadi di sini ada 2 poin: mencari ilmu, hukum mencari ilmu, dan bantahan terhadap orang yang meremehkan tentang masalah mencari ilmu. An Anas qala Syekh hafizahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Qultu ruwiya min turuqin katsiratin dha'ifah wa hassanahu bi majmu'iha jama'atun minhumul Mizzi wa Suyuti wa naqala al-Iraqi an ba'dil ulama'i tashihahu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Qultu, kata Syekh Ali di sini, aku katakan hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan yang lemah. Jadi banyak jalan ini perawinya lemah. Nah, karena banyaknya jalan yang lemah di sini, sebagian ulama karena banyak terkumpul jadi hasan. Sebagian ulama di antara Imam Mizzi dan Suyuti menyatakan hadisnya hasan setelah dikumpulkan. Hasan Dewairi. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ada hadis terbagi menjadi palsu, lemah, dan sahih. Kurang lebih begitu. Palsu, lemah, dan sahih, atau bisa juga palsu, lemah, hasan, sahih. 4 ya. Kalau yang palsu artinya di situ ada perawi yang pendusta. Orang yang berdusta dalam sanad hadisnya dari fulan sana ada pendusta. Ini hadisnya lemah. Yang kedua, hadis bukan lemah, palsu ya. Adapun hadis lemah yaitu hadis yang di situ ada perawi yang pendusta tapi dia banyak salah. Ya, banyak salah atau fasik. Ini hadis lemah. Banyak salahnya mungkin dia gampang lupa, perawinya gampang lupa, atau fasik artinya dia melakukan dosa besar ya, atau dosa kecil tapi terus menerus. Nah, ini kalau ada dalam hadis perawi seperti ini, maka hadisnya lemah. Lalu berikutnya sahih. Saya lewat dulu sahih baru hasan. Sahih kalau diriwayatkan oleh perawi yang adlun dhabit. Adlun artinya adil, menjauhi dosa besar atau dosa kecil terus menerus.
Lalu dhabit artinya kuat riwayatannya, hafalannya kuat, hafalan tanpa ini melihat, atau catatannya benar-benar autentik, benar-benar terjaga. Nah, ada dhabtul kitab, dhabtul sadr. Dhabtul sadr artinya hafalannya kuat, atau dhabtul kitab, dia mungkin hafalannya tidak terlalu kuat tapi pencatatan benar-benar rapi dan istilahnya terjaga gitu loh. Nah, kalau memang perawi itu seperti itu, adil, menjauhi dosa besar dan dosa kecil terus-menerus, lalu dia juga memiliki hafalan yang kuat, penjagaan yang kuat, maka hadisnya sahih. Jelas apa ya? Sahih. Tapi kalau misalkan perawinya adil, menjauhi dosa besar dan juga dosa kecil secara terus-menerus, tapi dia penjagaannya tidak terlalu kuat dan tidak juga lemah, artinya ya pertengahan antara lemah dan kuat lah. Dia hafalannya tidak terlalu kuat, ada tapi tidak terlalu kuat, maka dalam hal ini hadisnya jadi hasan. Jadi ada sahih, hasan, dhaif, lemah. Nah, hadis dhaif, sahih yang paling tinggi ya. Hasan, kalau misalkan banyak dalam sebuah riwayat nih, ada hadis, ini ada jalan yang meriwayatkan hadis ini dari sini ke sini. Ini kan misalkan perawinya rata-rata hasan. Karena banyak jadi sahih li ghairihi. Dia jadi sahih karena adanya banyaknya ini riwayat-riwayat yang hasan ini, karena banyak jadi sahih li ghairihi. Ini kalau sahih, kalau hasannya banyak. Nah, kalau misalkan hadisnya dhaif, lemah, masih gini, ini hadis ada jalur riwayat. Di sini ada perawi yang lemah, ini lemah. Tapi kalau banyak, maka jadi hasan li ghairihi. Nah, artinya bisa dipakai. Tapi kalau satu jalur riwayatnya cuma satu saja dan situ ada yang lemah, bisa jadi hasan. Enggak, lemah aja nggak bisa dipakai sama kita. Tapi kalau ada banyak, maka ini bukan lagi lemah, tapi jadi hasan. Hasan karena banyaknya jalur riwayat yang lemah tadi gitu. Dan itu bisa dijadikan hujjah, jadikan pegangan. Nah, di sini ayoul ikhwah, Syekh menyebutkan, beliau amanah nih, menyebutkan apa adanya, bahwa hadis ini diriwayatkan dengan banyak jalan, tapi dari jalan-jalan yang ada ini, masing-masing jalan ini ada perawi yang lemah. Ini lemah, ada perawi lemah. Tapi karena banyak, bisa jadi bukan lemah lagi, jadi hasan, baik karena banyaknya riwayatan. Artinya kalau hasan boleh digunakan. Di antara yang menyatakan hasan ini banyak ulama, di antaranya Imam Al-Mizzi. Ini bisa dibilang murid atau temannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan As-Suyuti yang masih setelah Ibnu Hajar. Ini menyatakan hadisnya hasan karena banyaknya riwayatan tadi. Namun kata Syekh Ali di sini, Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, menukil dari sebagian ulama bahwa hadis ini sahih. Bukan cuma hasan tapi sahih. Artinya di situ beberapa ulama menyatakan dalam jalur riwayatan hadis ini, di situ tidak ada perawi yang lemah. Sebagian ulama menyatakan demikian. Artinya perawinya adil dan memiliki kekuatan hafalan tapi tidak terlalu tinggi, pertengahan. Nah, hasan karena banyak jadi sahih li ghairihi. Nah, itu. Nah, di sini Syekh amanah menyebutkan apa adanya ya. Sekaligus kita juga bisa belajar tentang sedikit ilmu mustalah hadis ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ngikutin pendapat As-Suyuti dan Mizzi, hadisnya hasan. Kalau mengikuti sebagian ulama lain, hadisnya sahih. Artinya dua-duanya bisa digunakan ya, bisa digunakan. Nah, ini ya, ini dari sisi periwayatan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi matan. Di sini Nabi dalam hadis sebutkan, Rasulullah SAW sabda, menuntut ilmu, mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, bagi semua muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, tanpa kecuali, mau tua, muda, ya, pria, wanita, miskin, kaya, semuanya wajib mencari ilmu. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Mau yang sehat maupun sakit, semuanya wajib mencari ilmu. Tentu beda antara yang sehat dengan kuat, sehat dan sakit.
Kalau yang sehat bisa mencari ilmu dengan berjalan jauh. Tapi kalau yang sakit, gimana? Ya di tempat semampunya. Artinya bahwa Pak, nggak ada istilah pensiun dari mencari ilmu. Selama nyawa masih dikandung badan, kita wajib mencari ilmu. Nah ini ya contohnya para ulama terdahulu. Ada di antara mereka yang sudah mau lagi sakratul maut, sempat-sempatnya membahas masalah hukum warisan. Ketika ditanya muridnya, gimana Anda Syekh? Anda mau kondisi mau meninggal, masih sempat-sempatnya membahas masalah hukum waris. Apa kata Syekh ini? Demi Allah, seandainya saya mati dalam keadaan tahu hukum ini, lebih aku sukai daripada aku mati dalam keadaan tidak tahu tentang hukum ini. Lihat tuh, mereka semangat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, sampai seperti itu. Atau seperti sebagian ulama, ketika tidak sudah sakit, mau sakaratul maut, ditanya, apakah keinginanmu? Apa keinginan Anda? Anda mau meninggal nih. Kalau Anda bisa berangan-angan, apa nih angan-angan Anda sekarang ini? Apa jawabannya? As-sanadul ali wal baitul khali. Saya ingin sanad yang tinggi dan rumah yang kosong. Maksudnya apa? Saya ingin dapat hadis dengan sanad yang tinggi, sangat dekat dengan Rasulullah, dan rumah saya kosong, artinya ditinggalkan demi mencari hadis yang sanadnya tinggi. Bayangkan, ini padahal mau meninggal dunia, dia ingin mencari sanad hadis yang tinggi. Apa maksud sanad hadis yang tinggi? Artinya begini Bapak, kalau misalkan antara kita dengan Rasulullah, misalkan ada, anggap perawinya 10 orang, saya dari guru saya, lalu dari Hasan Al-Basri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah, anggap 10 orang nih sampai Rasulullah. Ini satu jalur riwayat. Ada lagi jalur riwayat lain cuma 8. Dari saya sampai Rasul cuma 8. Maka yang sanadnya lebih tinggi yang mana? Yang 8. Makin sedikit perawi dari kita sampai Rasulullah, itu sanadnya makin tinggi. Dan inilah yang dicari para ulama. Mereka sangat mencari sanad-sanad hadis yang seperti ini, yang jarak antara mereka dengan Rasulullah cuma sedikit orang. Makin sedikit makin tinggi sanadnya. Makin banyak makin rendah sanadnya. Nah, ulama tadi ketika ditanya, apa keinginan Anda nih? Anda udah meninggal dunia. Saya ingin sanad yang tinggi dan rumah yang kosong. Dia ingin tinggalkan rumah, cari sanad yang tinggi. Luar biasa ya Bapak ya. Ini menunjukkan semangatnya para ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Dan contoh lagi, Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama terdahulu, pernah ditanya, apa yang kamu pilih? Allah mengampuni dosamu atau kau bisa menghafal satu hadis? Kau menghafal satu hadis, dapat menghafal satu hadis, dapat satu hadis, atau Allah ampuni dosamu? Maka apa jawaban Abdurrahman bin Mahdi? Saya bisa menghafal hadis. Bukan Allah mengampuni dosanya. Kira-kira kenapa yang beliau pilih malah itu? Kenapa tuh? Nah, ilmu kita dapat dosa. Iya, diantaranya itu karena betapa tingginya kedudukan ilmu. Dengan ilmu kita bisa menghindari dosa. Dengan ilmu kita bisa tahu jalan menuju surga. Ya, karena orang diampuni dosanya, ya misalnya ya utama juga ya. Kita semua kan pengen kan diampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosa, selesai. Bisa jadi ya dia diampuni dosa, tapi amalannya nggak begitu besar kan. Tapi dengan menghafal hadis, dia bisa mengamalkannya, bisa menyebarkannya. Ya kan? Makin banyak orang yang mengambil ilmu hadis yang dia sampaikan, makin banyak pahalanya. Jadi artinya apa? Lama-lama derajatnya makin tinggi, makin banyak orang yang menerima hadis dari yang kita sebarkan, makin banyak, makin tinggi keluhan kita. Nah ini, jadi artinya apa? Beliau lebih ingin amalan yang lebih mulia dibandingkan apa beliau diampuni dosa. Gitu Bapak ya, itu ijtihad para ulama terdahulu ya. Artinya mereka semangat dalam mencari ilmu walaupun mereka menghabiskan apa biaya, tenaga dan pikiran. Contohnya sahabat Nabi Jabir bin Abdullah sampai melakukan perjalanan 1 bulan penuh ke Mesir, ke sahabat Nabi Abdullah bin Unais demi mendengar satu hadis tentang Qisas. Dia dari Madinah pergi ke Mesir 1 bulan. Padahal kalau kita mikir beliau udah ulama, Jabir bin Abdullah kan ulama kan, ulama sahabat kan.
Ngapain juga pergi ke daerah pelosok? Mesir tuh bisa dibilang pelosok. Madinah ibu kota, Mesir pelosok. Ngapain dia pergi ke Mesir demi mendengar satu hadis? Ini kalau pandangan kita yang picik, yang lemah ya. Tapi kalau orang yang punya cita-cita yang tinggi, Pak, saya nggak mau mati sampai dengar hadis ini. Nah, lihat tuh, ini para ulama terdahulu sahabat Nabi dan masih banyak lagi. Para ulama terdahulu memberikan contoh bagaimana mereka mengorbankan hidup mereka, waktu mereka demi mendapatkan hadis-hadis Nabi, demi mendapatkan ilmu. Walaupun konsekuensinya ya ilmu hartanya berkurang, meninggalkan anak istri dan semacamnya. Makanya ada ungkapan dari para ulama, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis maka dia akan bangkrut. Maksudnya bangkrut apa? Ya apa-apa dijual. Karena dulu bapak untuk dapat hadis nggak bisa buka laptop, nggak bisa buka cek Google, nggak bisa. Harus apa? Perjalanan jauh. Perjalanan jauh butuh bekal, butuh uang. Mau nggak mau gimana? Jualan. Sampai ada di antara ulama ahli hadis yang menjual rumahnya, baiklah, demi bisa pergi ke sini, Khurasan, Baghdad demi mencari hadis. Nah ini zaman dulu, adapun zaman sekarang untuk mendapatkan hadis sudah sangat mudah, tinggal kesungguhan kita saja. Kita mau tidak belajar, mau tidak kita mengambil pelajaran. Ya. Nah ini Bapak ya, jadi marilah kita semangat dalam belajar sepanjang umur kita. Jangan ada istilah pensiun. Kalau kita sudah masuk kubur, barulah libur. Nggak ada lagi belajar ya. Tapi selama kita masih hidup, nyawa masih ada, kita masih menghembuskan nafas, kita masih belajar dan terus belajar. Jadi nggak ada istilah walaupun kita udah belajarnya lama sekalipun, nggak ada istilah berhenti. Bahkan kata Abdullah bin Al-Mubarak, beliau pernah berkata, seseorang katanya gini, la yazal mar'u 'aliman ma talabal 'ilm fa idza dhanna annahu qad 'alim faqad jahil. Seseorang senantiasa dianggap berilmu selama dia mencari ilmu. Seseorang senantiasa dianggap berilmu selama mencari ilmu. Kalau dia masih mencari ilmu, berarti orang berilmu. Tapi kalau dia sudah merasa dirinya berilmu, sudah merasa tahu, maka sungguh dia sudah bodoh. Kata Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi ketika kita masih belajar, masih terus ingin cari ilmu, tandanya kita berilmu. Tapi kalau kita udah merasa sudah berilmu, nggak butuh lagi ilmu, tandanya kita sudah bodoh. Ini perkataan dari Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Maka marilah kita semangat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk terus belajar dan nggak ada ruginya. Setiap langkah kita menuju majelis ilmu itu dihitung pahala. Makanya disebutkan hadis Sunan Tirmidzi, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidaknya, tapi maknanya sahih, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia dianggap fi sabilillah. Apa fi sabilillah? Nah, berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi bahwa kau udah melangkahkan kaki dari rumah sampai sini sampai pulang, ini dianggap fi sabilillah sampai pulang ke rumah. Artinya pahalanya besar ya. Maka luruskan niat kita dalam mencari ilmu supaya Allah berkahi amal kita dan Allah berikan ganjaran kepada kita dengan pahala yang besar. Ya, jadi itu hadisnya, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya mencari ilmu hukumnya wajib ya, fardu, bukan cuma sunnah. Cuma timbul pertanyaan, fardu apa nih? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain, Pak. Ya, tergantung jenis ilmunya. Kalau ilmunya termasuk ilmu yang fardu ain, berarti mencari ilmunya hukumnya apa? Fardu ain. Tapi kalau jenis ilmunya fardu kifayah, berarti mencarinya hukumnya apa? Nah, kalau fardu ain artinya kewajiban bagi semua orang, bagi setiap muslim, setiap orang. Sedangkan fardu kifayah artinya kewajiban bagi orang tertentu dengan jumlah yang cukup.
Kalau misalkan sudah dikerjakan dengan jumlah yang cukup, yang lain tidak lagi wajib. Nah, menuntut ilmu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain yaitu kalau ilmu yang dicari apa? Tauhid, sholat, ibadah yang kita lakukan sehari-hari, Bapak ya. Misal kita ibadah sehari-hari apa? Sholat kan? Berarti kita wajib belajar tentang ilmu sholat, fikih sholat. Ya itu bukan cuma sunnah, wajib ya. Begitu tauhid yang paling pertama ini, wajib ini, fardu ain. Kalau kita nggak mempelajari tauhid, maka kita terjatuh dalam dosa. Sholat, begitu juga zakat. Kalau zakat, iya, kalau memang kita punya uang, kalau memang nanti uang kita sudah mencapai nisab, berarti kan harus dikeluarkan zakatnya kan? Berarti kita wajib belajar tentang zakat. Tuh, tauhid, sholat, zakat. Berikutnya apa lagi? Puasa. Kita kan suatu saat akan puasa di bulan Ramadan kan? Berarti kita wajib belajar fikih puasa. Lalu berikutnya haji. Kita kalau punya uang yang sampai jumlah yang cukup untuk pergi ke tanah suci, badan juga kuat, berarti wajib haji kan? Nah berarti kita wajib mempelajari fikih haji. Itu 5. Apakah ini saja? Enggak. Tergantung. Misal kita berdagang. Dalam berdagang ada aturannya kan, Islam kan? Berarti kita wajib belajar fikih dagang. Begitu Bapak. Jadi banyak ilmu yang harus kita pelajari. Fikih perdagangan, fikih mungkin pegawai. Kalau kita pegawai ada fikihnya juga ya. Fikih keluarga ini juga perlu. Orang yang mau nikah berarti harus belajar fikih nikah, biar dia masuk ke dalam pernikahan dan kan tahu ilmunya. Jelas Bapak ya. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah ini ilmu yang kalau ada beberapa orang dengan jumlah cukup sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur, tidak wajib dipelajarinya. Contohnya apa itu? Ilmu mustalah hadis. Nah ini, kalau misalkan sudah ada jumlah orang, beberapa orang yang mempelajari ilmu ini dengan jumlah yang cukup ya, maka yang lain tidak wajib mempelajarinya. Cuma saya nggak tahu di sini udah ada yang belajar Bapak-bapak ini harus kita perhatikan juga di Mentawai, di Siberut ini kita harus menyediakan orang-orang atau kita harus mempersiapkan orang-orang yang bisa mempelajari itu. Fardu kifayah itu artinya kalau ada orang dengan jumlah yang cukup, maka yang lain gugur wajib. Yang jadi masalah, apakah sudah ada jumlah orang yang cukup di sini yang mempelajari mustalah hadis? Nah ini perlu kita pikirkan nih. Harus fardu kifayah berarti harus ada. Gak mesti 1, bisa 2, bisa 3 tergantung kebutuhan. Misalkan kalau di sini, anggap di sini sudah ada 2, berarti di Siberut Utara udah ada belum? Nah, ini harus dipikirkan 2. Ya kalau enggak berarti yang di Siberut Utara kalau enggak ada yang sama sekali mau pelajari ilmu mustalah hadis, mereka terjatuh dalam dosa. Berarti harus ada di antara mereka yang belajar. Misalkan di Sipora, di Pagai Utara, Pagai Selatan. Nah begitu. Fardu kifayah itu harus ada. Kalau nggak ada sama sekali dosa, satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten. Nah ini ya fardu kifayah. Terus timbul pertanyaan, ya kan untuk fardu kifayah itu udah ada nih, jumlah orang cukup, ya udahlah, saya nggak perlu belajar. Apa sebaiknya belajar? Ya sama seperti ini Bapak. Misalkan ada orang meninggal, lalu ada yang nyolati 2 atau 3 orang. Itu kan berarti kita udah nggak wajib lagi nyolat jenazah kan? Tapi sebaiknya nyolati atau nggak bisa? Nyolati biar dapat pahala kan? Ya walaupun itu udah gugur kewajiban kita karena udah ada 3 orang mewakili. Tapi kalau kita ingin dapat pahala yang besar, walaupun nggak wajib, saya kerjakan. Nah begitu pula belajar ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, walaupun memang bukan kewajiban kita misalkan, tapi nggak ada salahnya kita pelajari. Ya. Tapi saya nggak paham, nggak masalah. Ketika belajarnya aja dapat pahala, apalagi kalau sudah belajar paham pula. Wah itu 2 nikmat ya tergabung ya, nikmat pahala sama nikmat paham akan ilmu. Itu contohnya ilmu mustalah hadis, ilmu nahwu, tata bahasa Arab. Ini juga fardu kifayah. Kalau memang ada beberapa orang yang sudah mempelajarinya dan kira-kira cukup untuk kebutuhan satu kampung misalkan, maka yang lain nggak usah belajar. Tidak gugur kewajibannya.
Contohnya lagi ilmu apa lagi? Masalah hadis, usul fikih. Ilmu apa lagi? Usul fikih, terus apa? Usul fikih, masalah hadis. Biasanya mewaris. ilmu waris Bapak ya. Waris. Tapi waris ini bisa fardu ain nih. Karena setiap kita kan suatu saat kan mewariskan harta kita kan. Maka kita harus tahu juga ilmu waris ya. Dan insya Allah suatu saat kita akan belajar Bapak ya. Ya, jadi kesimpulannya, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim ya, siapapun itu, pria, wanita, miskin, kaya, tua, muda. Dan wajib di sini bisa wajib fardu ain dan bisa fardu kifayah. Fardu ain kalau memang ilmu yang dicari ini hukumnya fardu ain, dan menuntut ilmu bisa fardu kifayah kalau ilmu yang dicari sifatnya fardu kifayah ya. Jadi itu Bapak ya. Jadi mau fardu ain, fardu kifayah, tetap belajar ya. Nggak masalah, nggak ada ruginya kita belajar ilmu apapun. Nah, itu tentang hadis ketiga. Nah, sekarang kita masuk berikutnya, hadis berikutnya yang disebutkan oleh Syekh ini. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, arba'ah ar-rabi' wujubu tablighil ilm ala ahlil ilm. Wajibnya menyampaikan ilmu atas orang yang berilmu. Wajibnya menyampaikan ilmu atas orang yang berilmu. Artinya orang yang punya ilmu wajib menyampaikan ilmu ya. Ini maksudnya. Kita langsung baca hadisnya saja. Berkata Syekh Habibullah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Al-hadits rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini riwayat Bukhari. Pernah dengar Bapak hadis ini? Sering ya. Nah, di sini Nabi memerintahkan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikan. Ini perintah untuk siapa? Kita kaum muslimin ya. Walaupun yang ada di hadapan Nabi para sahabat. Ya, jadi bukan berarti ini cuma sahabat Nabi, enggak. Artinya ketika Nabi memberikan perintah kepada sahabatnya, ini sebenarnya perintah juga untuk kita semua. Kecuali kalau Nabi nyebutkan untuk kamu saja fulan, sebutkan satu orang, lain lagi. Tapi kalau Nabi nyatakan sampaikanlah, ini umum, berarti berlaku juga untuk kita. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maksudnya apa ya? Al-Quran. Artinya sampaikanlah Al-Quran dariku. Karena Nabi kan dapat wahyu Quran kan, sampaikanlah. Nah, di sini menunjukkan perintah untuk apa? Menyampaikan ilmu, terutama Al-Quran. Al-Quran sampaikan. Padahal saya menanya Bapak, kira-kira di zaman Nabi dan zaman setelahnya banyak tidak yang menghafal Quran? Banyak kan? Di zaman sekarang banyak tidak menghafal Quran? Banyak kan? Tapi walaupun begitu, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya ajarilah Al-Quran. Nah, para ulama menyatakan ini juga berlaku terkait berlaku juga tentang hadis. Sebagaimana artinya gini, kalau Al-Quran saja diperintahkan untuk disampaikan, apalagi hadis. Kenapa demikian? Karena Al-Quran kan banyak yang menghafalkannya kan, banyak yang membacanya kan. Ini aja oleh Nabi sampaikan, sebarkan. Apalagi hadis. Karena apa? Hadis biasanya orang jarang menghafalkannya kan. Beda Al-Quran, Bapak. Kalau Al-Quran bisa dibilang hampir setiap tahun, setiap kota ada aja menghafal Al-Quran. Tapi kalau hadis belum tentu. Makanya kata para ulama ini anjuran untuk menyampaikan hadis Nabi. Sampaikan. Karena apa? Kalau tidak disampaikan nanti apa? Hilang. Maka sampaikanlah Bapak ya, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Artinya di sini perintah untuk menyebarkan ilmu, siapapun itu. Dan ini Bapak tidak cuma berlaku pada ulama atau mungkin ustadz, buya, kiai, enggak. Siapapun itu sampaikan. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan memaksakan
orang, kamu harus begini nih, enggak. Tapi kan ada hadisnya, ayatnya. Makanya pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad atau Imam Malik saya lupa. Jadi Imam Malik pernah ditanya, wah Imam, saya ingin menyampaikan sunnah Nabi ini, apakah saya perlu debat? Jadi kan ada orang menyampaikan hadis, tolak, apakah perlu saya debat? Maka kata Imam Malik, sampaikan saja dan nggak usah debat. Jelas apa ya? Artinya kita punya ilmu tentang sampaikan. Nanti dia terima atau tidak, udah nggak usah pergi udah. Jadi kalau wah saya nggak percaya, udah nggak usah dilatih nih pergi. Karena tugas kita cuma menyampaikan. Nah ini yang penting. Kita sampaikan ilmu, sampaikan hadis ayat Al-Quran, sampaikan aja. Masalah orang yang terima atau tidak urusan dengan Allah. Dan siapa tahu lewat satu hadis yang kita sampaikan, mungkin saat ini dan ada orang kita sampaikan hadis. Ada sebagian orang kan kadang mana ya istilahnya jahil, nggak berpikir jernih. Yang disampaikan hadis, alah sama. Jadi gitu kan. Padahal yang sampaikan hadis bukan ucapan kita nih, tapi wah ini orang jahil kayak gitu. Nggak usah kita berpanjang-panjang lebar ngomong ini, langsung sampaikan. Nah, kita sampaikan. Siapa tahu pertama dia nolak, tapi saya juga mikir-mikir, ya mungkin ada benarnya juga ya disampaikan di hadis. Akhirnya dia dapat hidayah. Mungkin tidak? Mungkin. Maka tugas kita sampaikannya supaya ilmu tersebar. Kalau ilmu tersebar, dengan sendirinya kebodohan akan berkurang. Tapi kalau ilmu tidak kita sebarkan, ya itu kebodohan makin merajalela. Sehingga akhirnya terasa asing di tengah-tengah umat. Benar Bapak ya? Itu masalah ilmu ini penting. Kalau nggak tersebar, jadi ketika ada orang dengar, apa itu? Aneh Bapak. Contohnya gini, masalah ini Bapak, masalah apa? Kalau Bapak pernah dengar hadis tentang perintah membunuh cicak? Pernah dengar? Kan itu kan ada hadisnya kan? Walaupun para ulama menyatakan, ada yang menyatakan itu cicak, ada yang menyatakan tokek yang besar ya. Tapi Allah alam ya, kalau dari prakteknya Syekh Ahmad Yahya Najm ketika seorang ustadz pergi ke Arab Saudi, jadi ketika itu di rumah beliau ada cicak, bukan tokek. Belum punya tongkat. Jadi ustadz lihat, oh berarti pendapat Syekh Wazat yang disebutkan hadis, yang kalau kita bunuhnya dapat pahala, maksudnya cicak. Nah ini berarti Syekh berpendapat cicak. Dipukul. Nah ini ada hadisnya, ada keutamaan membunuh wazat. Kalau bisa terjemahkan cicak. Nah hadis ini rupanya masih belum tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Buktinya apa? Ketika ada seorang ustadz membahas tentang ini, jadi viral di medsos. Padahal kalau kita biasa aja kan, ada hadisnya Nabi nyuruh bunuh cicak, tapi belum masa cicak itu. Itu menunjukkan ilmu tidak tersebar di tengah masyarakat kita. Nah, makanya penting menyebarkan ilmu, Pak ya. Tugas kita menyebarkan, bukan menghakimi orang, sebarkan. Nah itu. Tapi dan juga beberapa bunuh cicak itu satu kali mati berubah pahala. Kalau sering kali tidak berpahala, Pak. Kalau bunuh sekali, satu lempar sekali, pahalanya lebih besar dibandingkan 2 kali. Kedua buat pahala, 3 buat pahala, tapi sekali lempar saya pakai itu mati, pahalanya lebih besar dibandingkan 2 kali baru itu. Jadi kalau 2 kali bukan nggak dapat pahala, dapat pahala. Tadi kan cuma 1 kali aja dapat pahala, kalau 3 kali dapat pahala. Nggak dapat pahala semuanya. Intinya ada perintahnya, itu sunnah Nabi ya. Jumlahnya tertentu. Maksudnya? Ada dari saya jaga tutur kecil 7 ekor lalu. Nggak ada, bebas. Kalau kita nemukan, disunahkan membunuhnya. Itu termasuk hewan-hewan yang boleh dibunuh Bapak ya. Jangan dipelihara. Dengan alasan ini aset bisnis ini dikumpulkan. Kalau zaman sekarang kadang otaknya tuh malah bisnis terus pengen, oh ini ada tokek nih. Katanya orang Cina suka tokek, udah kita kembangkan. Janganlah, kita mikirnya berkah dunia dan akhirat ya. Apa manfaatnya kita dapat keuntungan dunia tapi nggak berkah kan? Rugi juga. Jadi itu Bapak ya. Jadi kadang ketika ilmu tidak tersebar, kebodohan merajalela.
Atau seperti seorang syekh di Saudi, mungkin saya pernah nyampaikan juga, pernah suatu hari syekh ini pulang ngajar, dia naik taksi. Kebetulan orang yang jadi supir taksi orang Pakistan. Jadi Bapak kalau ke Madinah atau Mekah, kita banyak temui dua orang di sana. Kalau bukan Pakistan, Indonesia. Jadi mereka kadang jadi supir taksi. Kalau Indonesia biasanya kalau di Mekah bersiap namanya Masjidil Haram. Tapi kalau supir taksi orang Pakistan rata-rata. Dan mereka sebagian sudah punya keluarga negara Saudi. Jadi tinggal situ dari sejak kakeknya atau bapak ibunya di situ, lalu lahir di situ jadi warga negara Saudi. Jadi ada seorang syekh ini baru keluar dari masjid ngajar, naik taksi ke rumahnya. Mungkin biasanya dia jemput, tapi dia kebetulan nggak jemput, dia naik taksi. Nah, ketika itu syekh ini bersin, membaca Alhamdulillah gitu kan, disunahkan kan? Tiba-tiba supirnya diam aja. Padahal yang dianjurkan apa? Bukan dianjurkan, diwajibkan dalam hadis. Itu termasuk hak muslim terhadap muslim yang lain. Kalau seorang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka yang dengar wajib mengucapkan Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, tapi herannya syekh ini ketika udah bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, supirnya diam aja. Syekh ini bingung. Kamu nggak tahu ini doa atau ucapan kalau mendengar orang yang bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah? Pernah dengar saya? Bayangkan, dia tinggal di Saudi, di tengah-tengah negeri yang penuh dengan ilmu, tapi nggak tahu hadis tentang itu. Bayangkan, itu di Arab Saudi. Bagaimana pula kalau di Indonesia? Saya yakin di Indonesia ada juga ya, ya nggak? Di Arab Saudi, negerinya para ulama banyaknya, majelis taklim banyaknya, tetap aja ada orang yang nggak pernah dengar hadis tentang itu. Bayangkan, apalagi negeri kita. Maka penting Bapak ya, menyebarkan ilmu, sebarkan ilmu dan nggak usah kita melihat hasilnya. Yang penting tugas kita cuma nyampaikan. Kita sampaikan, hasilnya serahkan pada Allah. Siapa tahu dan kita nyampaikan kita udah lupa, orang ini dapat hidayah. Akhirnya kita dapat pahala tanpa kita udah meninggal loh. Amalnya bisa banyak. Oh, gara-gara satu hadis yang saya sampaikan ternyata membuat orang ini dapat hidayah. Maka Bapak semangat menyebarkan ilmu ya. Baik dengan ucapan kita atau mungkin dengan kalau zaman sekarang bisa WA atau Facebook Twitter dan semuanya, kirim, sebarkan ilmu. Makin banyak ilmu yang tersebar, makin berkurang kebodohan. Itu Bapak ya. Semangat ya. Terutama masalah tauhid juga. Di Arab Saudi walaupun negeri yang tauhid, khutbah Jumatnya seringnya membahas masalah tauhid. Semua khutbah membahas masalah tauhid. Hampir kalau Bapak lihat khutbah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rata-rata masalah tauhid. Ya kadang minggu ini misalnya masalah puasa Ramadan, nanti minggu berikutnya masalah tauhid. Padahal di sana negeri tauhid, tapi ulamanya tetap membahas masalah tauhid karena pentingnya tauhid, ya. Sebarkan ya tauhid, hadis Nabi, ayat Al-Quran. Penuhi medsos dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, supaya mengimbangi sampah-sampah yang ada di medsos, diiringi dengan ayat Al-Quran, hadis, ilmu dan semacamnya. Nah itu ya. Jadi hendaknya kita semangat dalam menyebarkan ilmu, karena menyebarkan ilmu itu termasuk sebab kita mendapatkan pahala jariah dan sebab juga kita bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis keempat. Lalu hadis berikutnya, hadis kelima yang disebutkan oleh Syekh. Nah ini sesuai dengan pembahasan tadi. Wujubul bad'i bit tauhid fi da'wati ila Allah. Wajibnya memulai dengan tauhid dalam dakwah di jalan Allah. Nah ini wajib ya, memulai dengan tauhid ketika dakwah di jalan Allah. Jadi mulainya bukan dengan masalah akhlak, adab, etika, enggak, tauhid ya. Karena apa manfaatnya etika seorang kepada masyarakat baik, kepada orang tua baik, kepada tetangga baik, tapi etikanya kepada Allah tidak baik. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Makanya belajar tauhid ini kewajiban, bukan disunahkan Bapak, diwajibkan. Maka dakwah juga mulainya dari yang paling penting, yaitu apa? Tauhid. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan di sini,
Saya baca hadisnya aja, walaupun waktunya sempit ya. Kalau untuk ini ya, saya bacakan hadisnya aja. Kalau faidahnya insya Allah kita bahas pada berikutnya. Hadisnya kata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, innaka sata'ti qauman min ahli kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya, ini pesan Nabi Rasulullah kepada Mu'adz ketika mengutusnya ke Yaman, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Jika engkau sudah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fainhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mau menaatimu dalam hal demikian, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Itu sholat 5 waktu. Fainhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka mau menaatimu dalam hal demikian, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat maksudnya, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fainhum ataru laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka mau menaatimu dalam hal demikian, maka hati-hatilah engkau dari harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau dari doa orang yang terzalimi, doa orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.